Oke guys, anak berkebutuhan khusus, dia juga nggak bisa ngomong, juga nggak bisa jalan. Kakinya ada, semua giginya ada, tapi nggak bisa ngomong dan nggak bisa jalan. Dan pernah ya, waktu dia umur 5 tahun gitu ya, 4 tahun setengah lah, saya masih jam 2 malam, dia panas 40 derajat dan saya gendong bawa taksi pangkat jam 12 malam itu kan udah kereta kendaraan umum udah pada tutup ya. Saya gendong dia, saya naik taksi gitu ya, saya bawa ke rumah sakit gitu ya, tapi sama majikan saya, maksudnya majikan saya duduk di depan naik taksi gitu ya, sampai kacamata. Kan anak yang saya asuh ini juga pakai kacamata ya, dari kecil udah matanya juga ini ya, matanya itu agak juga ada kekurangan gitu, sampai kacamatanya hilang waktu itu ya. Karena saking paniknya gitu ya, saya gendong pakai gendongan Indonesia itu, naik taksi, perjalanan kurang lebih hampir setengah jam naik taksi, banyak itu aku ingat aja ya. Emang rumah sakit, padahal rumah sakit ada, tapi kalau dekat dengan apartemen itu rumah sakit khusus kayak orang tua. Kalau ini majikan saya itu sukanya ke rumah sakit yang jauh itu, karena dia lahirnya di rumah sakit itu ya, nggak tahu gitu ya. Dan saya itu benar-benar trauma banget ya, saya benar-benar trauma, ketakutan. Maksudnya gini ya, karena saya belum pernah, saya sendiri itu sakit panas 1 kali ya seumur hidup gitu ya, dua kali sampai kemarin ya. Nah terus saya kan kaget, apalagi saya belum punya anak gitu ya. Pokoknya itu setiap saat dia itu dulu 2 minggu sekolah, 2 minggu sakit panas. Aduh, kayak apa repotnya saya gitu ya dulu ya. Terus kalau makan juga harus digunting itu sayuran gitu ya, sayuran harus digunting sampai lembut. Sedangkan orang tuanya nggak suka di blender. Kalau di blender kan lebih mudah katanya, kalau di blender itu bikin dia malas mengunyah. Nah dia malas mengunyah karena dulu waktu dia kan lahirnya di prematur, 6 bulan udah lahir, terus 3 bulan di rumah sakit gitu ya, di itu inkubator itu. Nah jadi mungkin selain karena dia prematur gitu, jadi ini ya mungkin agak kurang lengkap tubuhnya, makanya belum matang gitu waktu di dalam kandungan ibunya gitu ya. Jadi anak ini banyak sekali kekurangan. Maksudnya dulu waktu bayi kan udah langsung banyak operasi bang, kasihan banget ya. Dia dulu sebenarnya nggak bisa mengunyah, terus dokter itu melakukan biar dia ibunya berngotot gitu, maksudnya anak saya harus bisa makan pakai mulut. Tadinya kan pakai selang itu, kasihan banget sih lihatnya ya guys ya, pakai selang dimasukkan dari hidung itu, emang dia sampai nangis gitu, emang sakit loh guys, sakit bener. Nah emang dia tadinya pakai itu ya, pakai selang gitu, terus orang tuanya selalu berusaha keras itu, terus dioperasi. Dia pokoknya itu dari kecil sampai dewasa itu banyak sekali operasi. Jadi saya juga kasihan melihatnya gitu, udah sering disuntik, dijahit, pokoknya tubuhnya itu banyak jahitannya gitu ya. Di otaknya juga otaknya ada kekurangan juga itu, katanya otaknya itu bocor, terus ada cairan yang sering keluar, cairan otak itu. Nah makanya ditangsel pakai besi di telinga kirinya gitu, ada besi. Itu besinya buat apa? Buat menangkal. Makanya dia nggak boleh bermain dengan mainannya, ada magnetnya, takutnya nempel susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kali ini Hong Kong udah mulai dingin tipis-tipis ya. Udah mulai dingin tipis-tipis gitu ya. Oke guys, sekarang ini aku mau cerita suka duka menjaga anak ini ya, anak berkebutuhan khusus gitu ya.
Bahkan saya itu menjaga dari dia umur 4 tahun sampai dia sekarang 16 tahun. Cukup lama ya guys ya. Dan gini ya guys ya, emang menjaga, kalau ini menjaga anak berkebutuhan khusus itu nggak mudah. Kalau jaga bayi itu kan mudah ya, maksudnya mudahnya itu maksudnya setiap hari ada perkembangan gitu ya. Nah kalau anak ini udah nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, terus dia itu 7 tahun baru bisa minum pakai sedotan. Bayangin guys, 7 tahun dia 7 tahun baru bisa minum pakai sedotan. Jadi sebelum sampai 7 tahun saya akan menjaga dari umur 4 tahun. Saya kalau dia maksudnya haus, saya juga harus pengertian ya guys. Jadi tadinya dia makan pakai selang, terus setelah operasi di apa itu ya, pokoknya di tubuh, di leher, lewat kayaknya leher sama sini punggungnya itu dioperasi biar dia makan pakai mulut gitu ya, nggak pakai selang itu. Terus bisa, tapi dia ada gangguan lagi, kadang nggak bisa ngunyah. Dia kalau makan itu langsung ditelan. Jadi kalau orang makan langsung ditelan, kalau batuk ya, kayak kesanglat gitu ya. Nah terus pokoknya saya telateni terus ya, telateni gitu. Dia juga sampai sekarang itu nggak bisa jalan. Dia kakinya sudah operasi 2 kali ya, kakinya. Terus dia di paha kiri itu dipasang pen. Kan dulu kayak kalau dokter itu selalu ingin dia itu bisa jalan. Tapi kalau emang udah dokter gimana ya? Kan kakinya itu gini ya. Kakinya itu kalau manusia biasa kan gini ya. Gini kan. Kalau dia itu gini. Jadi itu ini ya. Jadi dia itu kakinya ada tapi nggak kuat untuk berdiri, untuk berjalan itu nggak kuat. Dia kalau misalnya dibiarkan, walaupun pegangan dia akan ambruk gitu ya. Duduk sendiri pun nggak bisa. Duduk sendiri dia nggak bisa. Dia harus ada ini ya, ada penjagaan gitu. Kalau nggak dia itu kalau dudukan akan gini. Karena apa ya? Itu tulangnya itu nggak kuat ya. Tulangnya itu lemah, lembek gitu. Nah ini juga benar-benar pengalaman saya itu menjaga anak gitu, menjaga anak berkebutuhan khusus itu benar-benar capek guys. Apalagi sekarang dia semakin besar, dia pintar ya, walaupun dia itu agak kurang, tapi dia pintar ngambek, pintar menunjukkan rasa marah. Bahkan misalnya nggak suka atau kadang saya nggak ngerti maunya dia apa gitu ya, kadang saya juga terus berusaha belajar memahami dia gitu. Kalau dia nggak ngeh, dia nggak suka, langsung piring pun dilempar, pecah gitu ya. Ya emang kayak gitu, kita harus sabar ya, kita harus sabar. Kalaupun kita 100 kali menyuruh dia nurut sama kita itu nggak bisa. Maksudnya walaupun dimarahin, anak-anak seperti itu nggak ngeh kan otaknya itu. Bahkan dokter pernah ngomong ya, kalau orang idiot itu otaknya itu nggak fungsi, nggak jalan. Walaupun mungkin ada fungsi, ada ngeh, itu nggak 100% ya, paling 50% gitu ya, mungkin gitu, kayak gitu dokter itu. Jadi orang idiot itu nggak berpikir gitu katanya. Tapi ini anak ini yang saya asuh ini tahu ngambek gitu ya Pak B, bahasanya dia bisa nangis tapi nggak bisa ngomong. Terus 7 tahun baru bisa minum pakai selang, tapi dia 9 tahun udah menstruasi ya, normal gitu loh. 9 tahun semua normal, cuma itu nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Jadi dia sekarang 16 tahun, jadi semakin berat kalau mandi, apalagi kalau mandiin dia itu saya bopong ya, karena dia nggak punya kekuatan. Jadi sangat ini ya, kalau menjaga kayak orang jompo, orang lumpuh gitu, emang kita harus power ya, tenaganya itu harus strong ya, harus punya kekuatan. Kalau nggak kuat, bener-bener nanti kita yang bisa patah tulang gitu ya, kita yang kecapean gitu ya. Aduh, bener-bener ini ya,
bener-bener makan pun setiap makan buah ya, makan itu pisang. Kalau dulu sekarang udah agak pinter ya, kalau pisang itu dia udah bisa langsung makanya dikunyah sendiri. Kalau dulu harus pakai sendok itu ya guys, kayak bayi makan pisang, makan pepaya juga. Terus kalau makan jeruk juga harus digunting-gunting gitu sampai lembut gitu. Setiap makan apa aja harus digunting-gunting, makan daging, makan apa harus digunting-gunting, karena dia nggak bisa ngunyah, takutnya kalau makan langsung ditelan. Oke guys, kalau menjaga orang tua, menjaga apalagi anak kayak gini, emang kita harus ekstra hati-hati, ekstra full gitu ya. Karena apa ya, karena tapi kerja di Hongkong itu maksudnya kita nggak bisa fokus gini ya guys ya. Kalau kerja di Hongkong itu nggak bisa fokus, misalnya saya jaga bayi terus saya komplek jaga bayi aja, itu enggak. Kalau di sini juga ya harus masak, ya harus ke pasar, ya harus belanja gitu. Enggak kayak misalnya kayak itu ya, kayak pembantu artis gitu ya, baby sisternya Rafathar yang jaga Rafathar terus ya, enggak. Kalau di sini enggak gitu loh, ya masak, ya belanja, lingkupnya itu banyak. Jadi mungkin kadang kalau apa itu ya, menjaga orang tua di Hongkong gitu ya. Kalau beda di Taiwan ya, kalau di Taiwan kan juga menjaga orang tua hanya menjaga orang tua gitu kan. Orang apa majikannya, dadanya, tuannya itu kadang nggak hidup bersama lah. Kalau di Hongkong sama seperti saya ya hidup bersama, saya belanja, ya masak, tiap hari masak buat 5 orang gitu. Jadi nggak harus fokus jagain anaknya ini aja, nggak. Bener-bener capeknya itu kelewatan gitu ya guys ya, capeknya nggak main-main. Kadang apa itu ya, telepon keluarga itu saya harus nunggu pekerjaan saya selesai sampai malam-malam gitu ya. Kalau sholat juga harus nyuri waktu gitu ya. Kalau enggak, kita di Hongkong ini harus bisa membagi waktu. Kalau enggak kita kacau. Kita selain bekerja juga harus ibadah kan. Ya itu guys, kalau menjaga anak berkebutuhan khusus itu, jadi saya harus setiap bulan pasti ada cek ke rumah sakit gitu, cek kakinya lah, cek mata. Kadang dia sakit, bawa dia ke dokter. Ya itu ribet banget, apalagi ini nggak bisa nelan, nggak bisa ngunyah. Kalau dia apa itu sakit panas, dia dulu waktu kecil sering sakit panas gitu ya, saya harus pakai sendok gitu ya, telaten gitu ya, telaten nyuapin air, bukan nyuapin nasi, ngasih minum pakai sendok itu air, karena dia 7 tahun baru bisa pakai sedotan. Jadi dulu saya itu apa itu, kalau saya nggak sabar mungkin nggak bisa sampai segini lamanya jaga dia gitu ya. Karena selain itu juga karena butuh duit. Emang kerja juga kita harus happy, harus senang, nggak boleh. Kalaupun ada masalah di rumah, kita harus tetap jangan menunjukkan gitu ya, walaupun emang banyak pikiran. Tapi kalau kita kerja nggak fokus, nanti malah yang dirawat, yang dijaga itu emang ini ya, malah ribet gitu ya, malah semakin masalah. Kalau dia sakit terus, kita juga yang repot kan, bawa dia ke rumah sakit, harus ekstra jagain dia. Apalagi kalau sakit panas itu kan harus kompres, capek banget. Kalau dia sudah sakit panas itu harus ngompres, harus ganti, apalagi harus ganti pampers. Apalagi dia nggak bisa ini ya, dia sampai sekarang itu kalau BAB harus itu guys, dikasih obat lewat anusnya gitu. Kalau nggak itu dia nggak bisa BAB sendiri, walaupun kadang dia BAB sendiri, tapi kan di pampers bahkan sampai 16 tahun itu dia masih pakai pampers ya, mungkin sampai selamanya kan. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, capek guys.